Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pengurusan kelas. Pastinya pengurus OSIS nanti akan membawai kepengurusan kelas. Ya. Di kelas masing-masing akan dibentuk kepengurusan organisasi kelas, misalnya organisasi kelas 7A, organisasi kelas 7B, Madrasah Tsanawi Ar-Rahmaniyah. Maka seperti yang sudah dipesankan oleh wali kelasnya masing-masing di kelas barunya, segera dibentuk struktur organisasi kelas. Siapa yang jadi ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi yang dibutuhkan. Ya. Mungkin di masa pandemi ini tidak bisa banyak gerakan untuk kepengurusan kelas, tapi tetap dibutuhkan dalam anggota grup di grup WhatsApp. Ya. Tugas-tugas daripada ketua, tugas-tugas daripada sekretaris, mungkin bendahara belum banyak bertugas, dan bendahara mungkin nanti di kepengurusan kelas membantu tugas daripada ketua dan sekretaris. Ada nanti seksi kebersihan, ya. Kemudian ada seksi peribadatan yang nanti akan memimpin pembacaan doa, pembiasaan pagi, mungkin nanti ada program sholat duha, ya, mungkin nanti ada juga penutup. Penutup adalah dengan membaca surah Wal Asri dalam setiap akhir perjumpaan belajar dengan gurunya. Nanti harus ditutup bersama-sama, dipimpin oleh seksi peribadatan di setiap kelasnya. Mungkin di masa pandemi ini mungkin hanya beberapa seksi yang bergerak, seksi yang lain mungkin bisa menopang, ya, mengisi kekosongan nantinya. Karena nanti insya Allah setelah 3 bulan ini, insya Allah kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga masa pandemi ini bisa berangsur dengan baik, ya, bisa sedikit demi sedikit berakhir, sehingga nantinya kita bisa bertatap muka, sesuatu yang didamkan oleh semua. 3 bulan setelah ini, maka kepengurusan nanti sangat dibutuhkan ketika kegiatan tatap muka 3 bulan setelah ini. Kita berharap saja kita banyak-banyak berdoa. Baik, itu mengenai struktur pembentukan kelas atau organisasi kelas. Maka tolong segera dibentuk, ya. Segera dibentuk, kemudian nanti distorkan kepada wali kelasnya masing-masing, kemudian nanti kami akan datang. Kemudian saya perlu tegaskan lagi, karena sekarang organisasi itu adanya di grup WhatsApp, bukan di kelas, ya. Grup WhatsApp itu adalah kelas kalian. Anggap saja grup itu adalah kelas kalian. Otomatis dalam suatu kelas itu ada disiplin, ada peraturan yang tadi sudah dibacakan oleh koordinator BP dan BK. Bagaimana peraturan-peraturan di kelas dan di sekolah. Itu dia, kelas harus ada peraturan. Maka kelas kalian sekarang adalah grup WhatsApp. Semua siswa-siswi madrasah harus tergabung di dalam grup WhatsApp. Nah, nanti ada tata cara khusus yang sudah pernah saya share. Intinya, di dalam grup WhatsApp itu kalian tidak boleh menggunakan nama samaran, tidak boleh menggunakan nama panggilan, ya. Kebanyakan kalian menggunakan nama-nama yang berbau K Korea, gitu ya. Tulisannya pun tulisan Mandarin. Itu sangat mengganggu kami. Kami harus kasih nilai ke siapa? Guru-guru harus memberikan nilai ke siapa? Maka itu penting. Kita awali dari kelas. Organisasi kelas harus rapi. Ketua, sekretaris, seksi peribadatan. Nah, ini 3 komponen penting yang nantinya akan mengurus kelas, membantu wali kelasnya.
Mungkin seksi yang lain bisa menopang, mendukung, mengisi kekosongan dari belakang, membackup dari belakang. Maka itu penting. Bukan berarti di masa pandemi ini kepengurusan kelas tidak berarti, tidak. Nanti yang mengecek kehadiran sekretaris, ketua, memimpin pembiasaan pagi, penutup doa, saksi peribadatan, dan kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang lain, mereka itulah nanti yang akan diberikan tanggung jawab untuk membantu wali kelasnya masing-masing membuat kelas, yaitu grup WhatsApp, menjadi kelas yang nyaman sehingga belajar pun menjadi nyaman. Nah, itu penting. Sedikit saya jelaskan, nanti secara detail kita akan lanjutkan, kita akan follow up, tidak lanjuti di event-event atau momen-momen yang akan datang. Kemudian nanti akan ditampilkan pula ya video mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah. Pertama, ada PMR. Kedua, ada hadro, seni hadro. Ketiga, ada kelompok sains club. Sains, ini pakar-pakar, arsitek, insinyur ada di sini, ngumpul di sini semua. Kemudian ada lagi eskul yang baru, tilawah, Qori'ah, yang pengen, yang berbakat di dunia Qori'ah, seni baca Al-Quran, silakan. Nanti akan dibimbing oleh pembinanya masing-masing, akan dikenalkan setelah ini, ya, setelah video saya ini. Secara jelas pembinanya siapa, bagaimana pelaksanaan atau operasional daripada jalannya eskul tersebut nanti akan divideokan tersendiri. Maka barang siapa yang berminat untuk menjadi pengikut daripada eskul tersebut atau mengikuti eskul, silakan bisa menghubungi saya pribadi atau pembina OSIS Pak Wawan. Pak, saya ingin eskul ini Pak, ada marching band yang pialanya sudah banyak, pramuka, Masya Allah, pialanya sudah menggunung. Nah, pramuka kita sudah disegani, Insya Allah, di seluruh kota Depok, bahkan di Jawa Barat. Silakan yang ingin menjadi atau mengikuti kegiatan ekskul kita, walaupun terbatas di masa pandemi, kami masih bisa menerima dengan harapan, Insya Allah, masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengikuti kegiatan ekskul dengan normal seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, pesan saya kepada semua, terutama kepada siswa-siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah, pilihan kalian sudah tepat untuk memilih madrasah ini. Pesan saya, perbarui niat kalian, ya. Niat yang baik, niat thalabul ilmi, karena niat itu adalah langkah pertama untuk mencapai kesuksesan atau menggapai tujuan. Niat thalabul ilmi, setiap kalian belajar atau di awal kalian belajar ini, niatkan dalam hati kalian, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mencari ilmu. Nah, kalau bahasa kita, nawaitu thalabul ilmi lil ibadah lillahi ta'ala. Kalau bahasa kalian, saya niat mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, seperti itu. Itu niat, itu harus. Kalau bisa diucapkan di awal, ya. Nggak harus setiap hari, nggak apa-apa. Di awal kalian belajar. Setelah maksama ini, nanti hari Senin itu akan dimulai masa aktif belajar 26 Juli 2021. Silakan niatkan di hati dan lidah kalian, ucapkan dengan mulut kalian, nawaitu thalabal ilmi lil ibadah lillahi ta'ala. Penting kalian siswi madrasah harus bisa berbahasa Arab, ya. Maka kita sosialisasikan bahasa Arab ini supaya kalian terbiasa dengan bahasa ini. Nanti ada pelajaran bahasa Arab. Jadi tadi apa? Saya ulangi, nawaitu thalabal ilmi lil ibadah lillahi ta'ala. Bismillah, insya Allah dengan niat itu, dengan hati yang tulus dan tekad yang bulat, apa yang kalian cita-citakan tercapai. Amin ya robbal alamin. Jadi niat itu penting di awal dimulainya kegiatan belajar mengajar di madrasah kita ini.
karena kita masih dalam masa pandemi, ya, tetap jaga iman, jaga imun kalian. Jaga iman, simpel saja. Nanti ada pembiasaan pagi. Dalam pembiasaan pagi itu banyak doa-doa yang harus kalian baca. Ayat-ayat Al-Quran, selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk doa untuk mengakhiri pandemi ini, itu semuanya lengkap ada di pembiasaan pagi kita. Maka penting setengah jam sebelum, atau paling tidak 15 menit sebelum dimulainya belajar, sebelum setengah 8, kalian semua harus melaksanakan pembiasaan pagi secara maksimal. Walaupun nggak terlihat, tapi Allah melihat. Wali kelas nggak melihat, saya nggak melihat, tapi Allah melihat. Allah akan balas semua niat baik kalian. Allah akan balas semua kebaikan kalian. Walau tidak terlihat oleh kami, tapi manfaatnya, keberkahannya akan Anda rasakan nanti. Maka itu penting. Saya sarankan wajib semuanya mengikuti pembiasaan pagi. Nanti ada absen khusus buat bagi siapa yang hadir di pembiasaan pagi. Nanti ada absen khusus dari pengurus kelasnya, dari wali kelasnya, nanti akan bersama-sama mengecek, memantau, termasuk saya akan memantau bagaimana berjalannya pembiasaan pagi itu. Karena pesan daripada Abuya, pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Mukarram Kiai Haji Abdin Somad, sebelum kalian belajar, baca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, kalian akan dapat hidayah. Kalian mau belajar, harus mendapatkan petunjuk hidayah. Karena al-ilmu bidayatul hidayah. Itu pesan Abuya. Ilmu adalah permulaan petunjuk. Kalau kalian ingin dimudahkan mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, kalian harus dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanakah mendapatkan petunjuk tersebut yang tidak semua orang bisa mendapatkannya? Simpel saja, dengan membaca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran terlebih dahulu sebelum kalian mulai belajar kalian. Insya Allah belajar kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting. Kemudian pesan saya, siswa-siswi madrasah Sanawi Ar-Rahmaniyah, di samping baca Al-Quran juga rajin sholat 5 waktu itu. Tolong, 5 waktu itu. Nanti ada praktek ibadah. Itu nanti akan dikontrol bagaimana kerajinan sholat kalian setiap hari. Ya, 5 waktu tolong. Apalagi subuh. Semua siswa-siswi pantangan tidak sholat. Kalian sudah balik, tak sholat dosa. Maka sholat itu penting. Ya, sholat 5 waktu, baca Al-Quran. Baca Al-Quran nggak cukup di pembiasaan pagi saja. Silakan kalian baca Al-Quran di rumahnya masing-masing, di majelis taklimnya masing-masing, walaupun sesaat. Setiap hari istiqomah, walaupun sesaat. Ya, itu pesan saya untuk pembiasaan pagi. Dan nanti juga ada penutup membaca doa wal asri yang akan dipimpin oleh guru mapelnya dan mungkin oleh pengurus kelasnya. Itu jaga imun, jaga iman, jaga iman. Nah, jaga imun ya pastinya kan harus jaga imun, karena di dalam masa pandemi ini kita butuh tenaga yang kuat supaya kita selalu disiapkan oleh Allah, kita bisa belajar dengan baik, ya, itu penting. Jaga imun juga penting di samping jaga iman seperti yang saya di awal tadi sampaikan. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingat, terakhir, patuhi segala peraturan yang ada di madrasah ini dengan ikhlas. Peraturan tidak untuk dipikirkan, tapi dilaksanakan. Kalau dipikirkan akan menjadi beban, tapi kalau dilaksanakan akan menjadi ringan. Dan tingkat kepatuhan yang tertinggi adalah ketika kalian mematuhi peraturan itu tanpa di hadapan kalian ada gurunya, tanpa di hadapan kalian ada atasan kalian. Itu bentuk kepatuhan yang tertinggi. Tingkat kepatuhan yang tertinggi adalah seperti itu. Bahasa kita takzim. Biasanya orang takzim itu ada orangnya baru takzim, takut atau segan. Itu semuanya bisa. Tapi tidak seperti itu. Kalau kita
mendidik siswa-siswi kita, setiap dari kita harus punya karakter yang patuh. Dan patuh itu adalah tidak hanya di depan saja, tapi di belakang juga harus patuh. Itu susah. Kita mematuhi peraturan, tapi dengan niat baik kita, tanpa dilihat oleh atasan kita, tanpa dilihat oleh guru wali kelas kita bisa mematuhi itu. Itu yang paling bagus. Ya. Baik, alhamdulillah itu akhir daripada pesan saya. Tetap semangat. Kita awali tahun pelajaran baru ini 2021-2022 ini dengan bismillahirrahmanirrahim, niat yang baik. Ingat, niat tadi sudah saya ajarkan, nawaitu thalabal ilmi lil ibadah lillahi ta'ala. Dari saya cukup sekian. Madrasah hebat bermartabat, madrasah mandiri berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.